Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal alimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal ka'bayn wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berwajah kembali. Kita telah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dan telah berwirid. Kita telah sama-sama berdoa. Harapan kita satu, tidak banyak kita harapkan dari Allah SWT. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita ini bulan Rabiul Awal sudah berlalu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Lana 4 bulan, tidak terasa 14 Hijriah. Perasaan kita tiap hari nunggu 1446. Dah tahu-taunya tak lewat 3 bulan. Untung bulan yang lewat. Kita tanpa sadar di kegiatan di bulan Rabiul Awal ini ada satu peristiwa yang kita peringati itu masih ada tulisan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah 2024 Hijriah Masehi. Sudah terlaksana kan? Kapan? Malah setahun yang lalu. Tanggal 16. Di mana-mana pernikahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di kampung kami juga sudah laksanakan tanggal 9 Maret yang lalu. Tujuan kita peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya cuma satu, menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak versi, ada yang membid'ahkan, ada yang membolehkan. Kalau kita berpikir, kalau kita tidak tahu cerita kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak mana? Kalau kita dapat cerita, ada yang menyampaikan kita tidak tahu. Apalagi kita ini jarang baca, jarang buka-buka buku. Para ustadz, para kiai, para ulama itulah yang berikan kabar kepada kita. Nah, apalagi satu, ini Ustadz Abdul Somad sudah memberikan kabar kepada kita. Ada satu buku yang sekarang lagi gempar diberitakan, apa itu? Buku Syama'il Muhammadiyah. Buku Syama'il Muhammadiyah sekarang ini lagi banyak beredar. Di situlah banyak bagaimana perilaku kehidupan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di buku Syama'il Muhammadiyah. Aku pengen ambil juga ini, cuma belum ada dana deh. Bukannya agak ala tak beli ke juga tidak. Aku cuma ngomong deh. Mana beli juga tak tahu. Iya. Sekarang kita di bulan Rabiul Akhir. Tanggal berapa hari? 34 hari. Rabiul Akhir. Tidak terasa. Nah, sekarang di kesempatan pagi hari ini tidak banyak yang saya sampaikan.
paling-paling 15 menit saya menyampaikan Bapak Ibu bahwa satu hal yang kita ingatkan dalam kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kita meneladani perilaku kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bitu liqtal makarimal akhlaq. Bahwa salah satu yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perilaku kehidupan beliau. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi song-songan kita untuk berjumpa dengan beliau di yaumul jaza kelak. Memang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini tahun 1446 Hijriah. Beliau berumur 63 tahun. Berarti sekitar 1400 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Kita tidak pernah kenal wajah beliau, tidak pernah kita berjabat tangan dengan beliau, tapi kita tetap menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, mak mana kakek? Kita sudah hidup 1400 tahun yang lalu. Rasulullah sudah jauh hidupnya, jaraknya dengan kita. Timbul pertanyaan, mak mana kakek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pacak kenal kita? Kan jadi pertanyaannya. Sedangkan kadang kita dari ucap ada berada kita bak kita, iya kita, buyut kita, nas pucuknya tak tahu lagi kita. Sedangkan baginda Rasulullah terus sampai ke akhir kehidupan Rasulullah itu jaraknya begitu jauh, tapi Rasulullah SAW ingat kepada kita. Nah, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah diceritakan begini. Ketika baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat datang ke kuburan Baqi, ketika masuk kuburan, Rasulullah bersabda dengan mengucapkan Assalamualaikum dari kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa in diddu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Rasulullah, semoga keselamatan terlimpah atas kalian wahai penghuni kubur kaum mukminin. Dan sesungguhnya insyaallah kami akan berjumpa dengan kalian. Sungguh aku sangat gembira seandainya aku dapat melihat saudara-saudara kita. Ucapan itu terucap dari mulut baginda Rasulullah SAW. Sahabat yang bertanya, umat-umat yang akan datang itu yang Rasulullah pernah jawab di situ. Jadi sahabat bertanya, awal sunnah ikhwanana ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah kami ini bukan saudara kau, bukan sahabat kau? Istilah kita tuh agak tersinggung sedikit para sahabat tadi. Kata Rasulullah, antum ashabi wa ikhwanana alladzina hum ya'tuba'u. Kata Rasulullah, kamu ini duluraku kamu, saudaraku kamu. Tapi ada saudara kita yang akan datang setelah kita di kemudian hari nanti. Maksudnya inilah dikatakan kita umat yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi sahabat bertanya lagi, ya Rasul, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du? Ya Rasul, bagaimana kau dapat mengenali mereka itu sedangkan mereka itu belum muncul, belum ada? Jadi Rasulullah menjawab seperti ini. Kata Rasulullah, ara'aita allan rajulan lahu khailun ghurrun muajalatun baina zuhri khailun duhmin buhmin illa ta'rifu khailahu. Kata Rasulullah, apa pendapat kalian kalau seandainya ada seorang laki-laki yang punya seekor kuda yang lehernya berbulu putih, tangannya berbulu putih dan kakinya berbulu putih. Kuda itu berada di sekelompok kuda yang hitam legam. Apakah kau bisa mengenalinya? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, seperti itulah nanti ya. Fa innahum ya'tu qurran muhajjalina min al-wudu wa ana faqruhum ila haud. Kata Rasulullah, maka mereka akan datang pada kaki mereka warna putih bercahaya, tangan mereka putih bercahaya, kaki mereka putih bercahaya karena wudu. Nah, mereka inilah yang akan aku bawa ke telaga Haud.
Itu kata Rasulullah. Nah, jadi timbul pertanyaan bagi kita Bapak Ibu saudara sekalian. Dari hadis Rasulullah yang bercerita singkat tentang dengan para sahabat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sebenarnya baginda Rasulullah itu rindu dengan kita ini sebenarnya. Selalu teringat dengan kita, walaupun pada waktu itu kita tidak ada, beliau sudah ingat dengan kita umatnya ini. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, ikhwani, saudaraku, dulurku. Kenapa? Karena Rasulullah telah memberikan gambaran kepada kita. Kita tidak tahu, seperti yang katakan tadi, kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah berjabat tangan dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita juga mungkin ada di antara kita yang belum pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Tetapi satu hal, kita selalu menyebut nama beliau. Salah satu bentuk sebutan nama kita, nama beliau kita kepada beliau adalah kita sering bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seperti yang saya bacakan doa tadi, salawat Ibrahimiyah. Saya tambahkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini gambaran kepada kita. Kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan yang paling pokok lagi kita mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa jadi gambaran kepada kita. Nah, kalau kita tahu dari hadis ini, kita juga bisa memahami bahwasanya Rasulullah SAW itu pacak kenal dengan kita umat ini melalui dua perkara. Apa? Yang pertama, tentunya pada hari kiamat nanti kita ini akan dipanggil berdasarkan pimpinan kita masing-masing. Siapa pemimpin kita? Ya, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu nanti beliau akan menjadi pemimpin kita di yaumul jazaa kelak. Beliau lah yang menjadi panutan kita. Kemudian yang kedua ada tanda putih bercahaya pada muka, pada tangan, dan kemudian pada kaki kita. Apa maksudnya itu? Salah satu ciri daripada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah wudhunya itu. Itulah salah satu ciri yang membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan yang lain. Maka saya katakan tadi, kuda hitam legam ketika dimasuki oleh kuda hitam yang lain, tetapi ada sedikit perbedaan. Ada putih di lehernya, saya katakan tadi, di tangannya, di kaki, itu bisa dibedakan. Oh, ini ternyata kuda ini milik aku. Kalau hitam legam ini bukan milik aku. Seperti itulah baginda Rasulullah SAW menjemput kita di yaumul jazaa kelak. Artinya semakin kita banyak melaksanakan wudhu, berarti kesempatan kita untuk berjumpa dengan baginda Muhammad SAW di yaumul jazaa kelak semakin lebih nampak. Nah, ini gambaran kepada kita. Memang Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang masalah wudhu ini, yang namanya wudhu memang kita langsungkan untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu kita. Maka sholat yang akan kepada kita, sholatnya salah seorang di antara kamu tidak akan diterima apabila berhadas sehingga dia berwudhu. Berarti intinya apa? Sholat kita tidak akan diterima kalau tanpa berwudhu. Makanya dikatakan Al-Maidah ayat 6 saya bacakan pada mukaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal ka'bayn wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-Qur'an telah mengatakan itu firman Allah SWT. Apa maksudnya? Hai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku, kemudian sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu ilal ka'bain sampai mata kaki. Nah, sekarang jadi sedikit jadi pertanyaan bagi kita. Itu Al-Quran mengatakan,
Wamsahu birusikum. Maksudnya apa? Basuhlah mukamu. Yang namanya muka itu Bapak Ibu dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini. Itu yang namanya muka. Mohon maaf kadang-kadang di sini dah. Tempat lain kadang-kadang kalau aku perhatikan sambil duduk. Ada sebagian daripada muka itu yang tidak kena. Padahal kalau kita membasuh muka itu, akan kita ambil kan ada 3 cara. Pakai keran, pakai gayung, kemudian nyebur di sungai. Iya, ceret, macam-macam ceret, gayung, koyak keran, ya, keran. Kalau ke keran, pakai gayung rumah, apalagi di sungai. Nah sekarang menjadi permasalahan kita ketika ngambil wudhu itu sudah ada batas yang digambarkan. Basuhlah mukamu. Yang namanya muka itu seluruh dari ujung rambut sampai ke ujung dagu sampai ke bagian telinga ini itu harus terkena. Nah mohon maaf, mungkin kalau duduk ada sebagian yang tidak terkena air wudhu. Timbul pertanyaan, sholat jadi udah wudhu ini kan? Di sini dah, tempat lain kalau aku perhatikan wudhu salah, bukannya salah, keliru kan? Itu gak macam-macam. Aku ke tempat lain. Jadi yang namanya berwudhu itu berarti seluruh muka itu harus terkena air. Jangan, makanya katakan kalau yang berwudhu enakan itu lah, kagak kena jilatan Nabi terlampu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, basuhlah kedua tanganmu hingga siku. Yang namanya basuh kedua tangan itu airnya turun pertama kali dari keran ataupun gayung itu. Ini dulu yang terima tuh. Ini dulu yang terima tuh. Tangan itu yang kita terima pertama kali itu ujung jari kita ini. Kalau kita pakai keran mudah, pakai gayung mudah. Apalagi di tengah laut, di tengah sungai lebih mudah lagi. Kadang-kadang kita menggunakan wudhu di keran ataupun di tembok itu galak terbalik, bukan ilal marofik, ya. Nah, kita ini kadang-kadang Al-Quran mengatakan dari ujung jari sampai siku, kita balik, galak wudhu macam ini wudhu. Mohon maaf, di sini dah, tempat lain galak macam itu, perhatikan dulu. Iya. Seharusnya kan pelajaran itu yang kecil kan supaya kau yang belajar benar ya, yang bola pasti benar kalau pasti. Dari sini wudhu tuh, dari sini campak ke sini. Ya, jadi gambaran bagi kita. Kalau misalnya kita macam ini, lah berarti kita sudah menyalahi. Nah, Al-Maidah ayat 6 tadi. Cuma ingatkan bahaya ini. Tidaknya, lah tahu kalau sebenarnya cuma ingatkan bahaya. Adik-adik yang kecil-kecil itu, ya. Kemudian kita basuh kepala kita. Basuh kepala kita tuh kalau Ustaz Ali Dayat ini contoh sepahkan lagi banyak itu. Jangan langsung pulang ke basah kalau saya nak mandi. Ambil sepahkan baru. Nah, kita tak langsung anu telinga. Itu yang digambarkan. Yang wudhu asal kau ni wudhu aku mandi. Basah kalau asal wudhu. Nah, enggak. Pulang basuh hati-hati ya. Tidak tanya masuk ke mulut. Ini lebih bahaya lagi. Kemudian sama yang ketiga ya. Wamsahu biwajulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu hingga mata kaki. Yang namanya sama tangan tadi, yang namanya mata kaki atau kaki itu, mata kaki itu di sini. Hingga mata kaki berarti banyu terakhir campak ke mata kaki, bukan terbalik dari mata kaki campak ke ujung jari kaki. Kan banyak kekeliruan. Nah, sekarang dia bertanya bagi kita. Kalau seandainya dari wudhu kita sudah salah, bukannya salah, keliru baik. Sudah keliru, mana sholat kita? Apakah diterima atau tidak? Kan jadi pertanyaan besar bagi kita. Sedangkan sah atau tidaknya sholat seseorang itu tergantung dengan wudhunya. Ya, maka ini lah berjalan percaya sekarang. Itu yang jadi gambaran kita. Jadi kalau seandainya kita memahami pemahaman masalah berwudhu, ini kecaknya enteng, kecaknya biasa. Tapi kalau seandainya kita pelaksanaannya ada kekeliruan, kita khawatirkan pelaksanaan wudhu sholat kita
Tidak maju untuk aku tunggu sholat kalau tidak diterima. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Makanya bagi Rasulullah gambar kepada kita bahwa yang namanya berwudu itu salah satu ciri daripada umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Ngapa berwudu? Inilah salah satu hal yang perlu kita pahami. Karena wudu ini banyak keutamaan-keutamaannya. Antara lain apa? Antara lain kalau orang yang sering berwudu itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berwudu ini kadang-kadang mohon maaf berwudu itu hanya ketika kita melaksanakan sholat baik. Sebenarnya banyak hal-hal yang perlu kita pahami. Kemudian kita juga memahami bahwa wudu ini sebenarnya sudah memberikan contoh praktik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita basahi anggota badan kita itu sejatinya bukan masalah kita masalah wudu, ada makna tersirat yang berada di dalamnya itu. Jadi wudu kita kalau bersih, kalau benar, dia itu pasti ada memiliki apa tuh pesan dan makna tertentu. Kalau kita memahami yang sebenarnya, Pak. Misal kita basuh kepala kita basuh kepala kita ini ditujukan apa di kepala ini? Ubun-ubun. Oh, otak. Maksud otak di sini apa? Kalau bagian kepala kita yang selalu terkena air wudu, insya Allah otak kita ini akan tetap terjaga. Ya, istilah sekarang ini positive thinking, selalu berpikir positif. Tidak akan pikiran-pikiran kotor itu yang diharapkan, ya. Apalagi pikiran-pikiran menyesatkan. Kenapa? Ingat bahwa otaknya sudah dibasuh dengan wudu. Jadi untuk berpikir yang indah-indah itu bisa terhindari, bisa dihalangi. Kemudian apa lagi? Kita basuh kedua tangan kita. Apa maksudnya? Kita basuh kedua tangan kita ini. Ada sesuatu yang namanya hak itu, ada hakku, ada hak orang lain. Jangan hakmu, hakku, apa? Halal, haram, hantam, hakmu, hakku. Parah itu sudah kalau seandainya kita pikir seperti itu. Kenapa? Karena sekiranya kita membasuh tangan kaki kita, membasuh apa? Kaki dan tangan kita gunakan kaki kita, tangan kita. Apa maksudnya? Jangan ngambil hak orang lain, yang bukan hak kita. Jangan ngambil hak orang lain, bukan hak kita. Kemudian apa lagi? Basuh kaki kita. Jangan kita menginjak martabat orang lain. Oh, sangat hebat berarti ya, kalau kita pandang daripada segi pelaksanaan wudu ini. Kemudian apa lagi? Kita berkumur-kumur, kita membasuh wajah kita, kemudian kita mengusap telinga kita. Apa maksudnya kita menggunakan berkumur-kumur ini? Ya, kalau kita namanya berkumur-kumur itu mengeluarkan sesuatu yang kotor dari mulut kita. Jadi apa maksudnya? Kita harus menunjukkan rasa perdamaian, rasa sikap dan kasih sayang melalui perkataan kita. Berarti maksudnya apa? Dengan berwudu kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Kemudian apa? Kita mencuci muka kita, mata kita untuk kita melihat hal-hal yang baik. Kemudian kita masuk telinga kita baca untuk mendengar hal-hal yang berarti hebat wudu ini berarti kalau kita pikir macam itu. Ini gambaran kepada kita. Nah, memang kita tidak bisa mungkiri Pak, setengah 6. Yang namanya wudu ini sangat memiliki hal yang luar biasa, terutama ketika kita sholat 5 waktu. Jangan sampai kita keliru dalam melaksanakan wudu ini. Dan juga wudu ini bukan untuk kita sholat baik. Kata Rasulullah, wudu ini juga bisa kita lakukan ketika kita akan membaca Al-Quran. Wudu juga kita lakukan ketika kita menghadiri majelis taklim, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu ngambil wudu juga.
kemudian kita nak berangkat ke masjid ngambil wuduk juga, kemudian para pegawai nak berangkat ke kantor bagusnya berwuduk juga, sebab kita dah tahu Pak, mungkin kaget ke sejak aku balik pas datang ke sekolah buka keran no. Uji penjaga sekolah, maaf Pak, baju semalam dah hidup. Nah kan kalau kita nak salat duha kan, kalau sudah berwuduk langsung baik dalam berwuduk lagi. Kemudian apa lagi? Kalau kita anak-anak kita nak berangkat sekolah, apa aja? Yang juga anak kita berwuduk. Apalagi banyak sebenarnya lain. Bahkan, nah itu salah satunya. Ketika kita akan tidur pun kita harus berwuduk. Dari kalau kita hitung 1 sampai 24 jam itu kita selalu dalam keadaan bersih. Yang tak nampak itu tak galak dekat kepada kita. Syaitan la'natullah alaihi tidak akan bisa menggoda kita. Kenapa? Karena kita terlindung dari wuduk kita tadi. Nah inilah gambaran kepada kita Pak. Jadi sekarang ini ya termasuk aku pribadi, kita tuh cobakanlah untuk berwuduk. Jangan sampai nak sholat kita berwuduk kapanpun, karena pelaksanaan ibadah kita ini pagi siang malam banyak, mulai dari sholat tahajud kita, sholat hajat dan lain sebagainya, kemudian sebelum subuh qobliyah subuh kita, kemudian menjelang naik dikit sholat suruh, kemudian maju dikit sholat duha. Kalau misalnya kita tidak lepas wudhu, itu tidak susah lagi kita berwudhu. Apalagi sejak daerah kami itu ledeng hidup sebulan 4 kali pakai banyu sumur itulah. Sekarang ini alhamdulillah hari hujan agak berisi banyu sumur sekarang. Kalau masuk dekat air boleh bertayamum, tapi kan masih ada kita menggunakan air sekarang ini. Maksud saya itu kalau kita berwudu menandakan bahwa diri kita itu selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Nah inilah yang gambar kepada kita. Kalau kita selalu menjaga kualitas wudu kita baik siang ataupun malam, semakin kita selalu melakukan wudu berarti kita selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Dan yang paling pokok imbalan pahala kepada kita akan tetap terjaga, dan tentunya nanti kita akan berpeluang besar untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah wudu yang kita ceritakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalau kita bercerita masalah wudu ini sudah dipahami. Saya yakin aku sih cuma mengingatkan tidak. Lah tahu kalau gitu. Cuma mak ijwang tuh agak dihalus sedikit supaya kita sama-sama memahami saja. Sebab kalau kita pikir apa yang kita banggakan di depan kita dunia ini, kita tidak lama hidup. Kehidupan kita ini hanya ada 3. Ya, hari kemarin, hari sekarang, hari yang akan datang. Ya hari kemarin, hari yang berlalu tidak akan kembali lagi kepada kita. Hari yang akan datang, apakah kita akan sempat bertemu? Kan tanda tanya. Baru kemarin tetangga aku meninggal dunia. Bukan alasan kawan gara-gara itu malam itu banyak ngopi. Tidak, itu baik, lantarannya baik, banyak ngopi itu. Agak kalau mau juga mau, aku tuh nyebut kawan di sana baik. Itu gara-gara dia ngopi, banyak ngopi Pak Ustaz itu. Tidak, memang batasnya macam itu. Dia tidak akan berjumpa dengan hari kemarin. Nah sekarang hari yang sekarang ini. Apa maksudnya? Inilah ketika hari yang sekarang inilah tempat kita untuk menabung, berbuat amal. Kalau kita sudah habis cerita gitu, itulah hari kita lalui. Ya Pak Bu, Bapak Ibu yang berbahagia, dari masalah cerita singkat peringatan Nabi Muhammad SAW, masalah jumpa kita Rasulullah yang menjajak kelak, masalah wudhu ini, mari kita tetap jaga wudhu kita sebaik-baiknya. Kita pelihara wudhu kita, mudah-mudahan dengan amal ibadah kita, wudhu kita yang benar, sholat kita terima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmatnya Allah SWT, dan dia menjazak kelak kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya tadi diinformasikan oleh ketua masjid sudah salah nomor mengikutnya. Jadi lepaslah, sudah sekitar setengah jam ya. Saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kalaupun dalam penyampaian saya kurang berkenan, kepada Bapak Ibu sama maaf, kepada Allah SWT semoga ampunannya, dan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.